Xiaoxi di mana ayahmu? Kak! Kak! Ada apa? Kak! Hah? Sekelompok orang itu datang mencari Takuang lagi. Saat itu ayah mencegah mereka masuk, tapi karena terlalu emosi dia pingsan. Sampai sekarang belum sadar. Sudah diantar ke rumah sakit? Sudah dibawa, tapi sekarang aku tidak bisa menemukan Takuang. Makanya aku kesini. Jangan panik ya. Dengarkan aku dulu. Sebentar. Aku juga punya uang. Jangan banyak tanya, pergilah. Kita ke sana. Ibu, percuma saja ibu menghitung uang tadi. Di atas sana masih ada uang receh. Sudah sana, kau hitung lagi. Beruntung kalian mengantarnya ke sini tepat waktu. Kalau tidak, pembuluh darah di otaknya bisa pecah dan akan sangat sulit diobati. Apakah dulu dia pernah terluka? Iya pernah. Apa yang perlu kami perhatikan? Anda siapanya? Aku anaknya. Kalau sudah sadar, jangan bikin dia kaget. Perhatikan dengan hati-hati sampai dia kembali normal ya. Baiklah. Terima kasih dokter. Tidak pahit. Ayah. Tidak pahit. Ayah. Tidak pahit. Ayah. Ayah kenapa? Tidak pahit. Ada apa dengan Paman? Paman, kau kenapa? Hah? Ayah. Paman? Keringatnya sangat banyak. Hah? Paman, kau sudah sadar? Paman mimpi buruk ya? Mimpi buruk kan? Hah? Ayah mimpi buruk ya? Kenapa aku ada di sini? Pakai ini ya, pakai ini. Iya, bagus. Pelan-pelan. Tidak apa-apa, Paman. Tenang Pelan-pelan, saja, Ayah. tenang saja. Kenapa aku ada di sini? Kenapa? Kau di sini karena panik dan emosi, Paman. Dokter yang bilang begitu padaku. Kalau kami terlambat mengantarmu datang ke rumah sakit, maka bagian ini pendarahan. Ada gunanya mabuk sampai seperti ini. Tadi mimpi buruk apa? Hah? Tadi aku bermimpi. Hah? Pada suatu malam, geng gula kita baru saja keluar dari gerbang desa dan di belakang ada sekelompok orang membawa obor, juga membawa pedang, berlari ke arah kita. Dia ingin membunuh kita. Mereka tidak melepaskan kita. Mereka berteriak, gula kita sangat pahit katanya. Itu palsu dan pahit katanya. Bagaimanapun kita menjelaskan, itu tidak ada gunanya. Mereka mengejar kita dan ingin membunuh kita. Kau tahu kan, mana pernah kita menukarkan gula pahit. Semua gula itu kan manis. Gula kita itu yang termanis. Lalu kita terus berlari, lari sampai ke puncak gunung. Mereka masih mencoba untuk membunuh. Aku memakai keranjang berteriak, "Ini tidak pahit." Kemudian aku meloncat. Kemudian aku sadar. Jangan khawatir, Paman. Tenang saja ya.
Ini tambah lagi bantalnya, bertinggi. Kalau menurutmu, apa geng gula kita bisa melakukan perbuatan jahat seperti itu? Ayo ayah, minum dulu. Oh ya, di mana Takwang? Takwang? Di mana Takwang? Aku belum bertemu dia. Entah dia kemana ya. Dia mengambil semua uang di rumah tanpa tersisa. Oh, Sudah, jangan panik. Tenang saja, Paman. Tidak akan terjadi apa-apa. Ayah, Xiaoko, keluarlah sebentar. Ayo sana. Aku tahu cepat atau lambat akan terjadi sesuatu pada Chen Takwang. Sekarang kau mengerti kan? Kenapa aku menentang? Kalau saja Xiaoko bersama denganmu, itu alangkah baiknya. Dan kau harus membantu mereka. Xiaoko akan selalu menjadi adikku. Tidak ada yang terjadi dengan dia dan Takwang untuk beberapa tahun ini. Tapi Xiaoko, dia tidak berpengetahuan luas, juga tidak punya inisiatif. Aku sangat mengkhawatirkan dia. Tidak usah khawatirkan dia, Paman. Belakangan ini, kemanapun kau pergi, aku tahu informasi mengenai dirimu, karena aku selalu mencari tahu. Xiaoko, bagaimana Kak dia? Yijo. Apa sudah sadar? ayah sudah sadar. Kakak sedang menjaganya. Syukurlah kalau sudah sadar. Kak Yijo, Takwang, dia. Sudahlah, besok aku ikut denganmu mencari Takwang. Sudahlah, tidak apa-apa. Ya sudah. Aku beli keperluan ayah dulu ya, Iya, Kak. iya. Jangan dipikirkan. Aku sudah membuat bola bulu ayam bertahun-tahun. Aku melihat dunia luar, tapi Chen Takwang, dia adalah bola bulu yang sama sekali tidak bisa berdiri karena dia tidak punya akar. Sedangkan Luichu, dia itu punya akar. Aku ingin memperjelas kalau ada dia. Dan kau tidak akan terbang tinggi karena akarnya terlalu berat. Iya kan? Paman, kita bicarakan hal-hal yang baik-baik saja. Kenapa jadi membicarakan dia? Kau tidak dengar apa yang dikatakan orang? Dia bisa menikah kapanpun dan bisa membawa anaknya. Dia tidak mau hidup sendiri, Paman. Dia tidak mau terpuruk. Ya, ini tidak penting. Yang penting itu dia punya aspirasi yang tinggi. Kau tahu kan aspirasinya dia terlalu tinggi. Karena dia menunggumu di desa selama bertahun-tahun. Iya kan? Ya, aku tahu itu. Dia itu orang yang bisa menjadi pedagang manusia. Dia bisa menjadi pedagang manusia. Dan menurutmu, kau bisa hidup baik-baik dengannya? Jiang He, kau sadar tidak dia itu pemisah di antara kita? Sebuah pemisah. Tidak ada pemisah di antara kita selamanya, Paman. Hah? Kau sudah sakit-sakitan. Jadi sebaiknya jangan khawatirkan ini itu. Kita semua akan baik-baik saja. Pelan-pelan akan membaik, ya.
Kau pikir aku sakit? Memangnya aku sakit? Hah? Aku tidak merasa sakit. Aku lebih kuat. Iya kan? Aku pulang. Masih parah. Serangan jantung mendadak. Sekarang sudah membaik dan sudah sadar. Si Usus sudah ke sekolah. Kalian sudah makan? Makan saja. Makan dulu telurnya. Saat kau pergi, aku ada beberapa ribu yuan di tangan. Lalu Takuang datang dan minta semua uang itu. Lagi pula Xiaoku juga tidak punya uang, ya kan? Ya, aku tahu itu. Dia berjanji padaku setelah beberapa hari akan mengembalikannya. Kenapa? Baru pulang sudah membicarakan uang. Uang terus yang kau pikirkan. Bukan begitu maksudku. Aku mengambil uang sebanyak itu, jadi aku harus menjelaskannya padamu, begitu. Untuk apa kau menjelaskannya? Apa aku pernah tanya tentang uang itu? Tidak kan? Ada apa denganmu? Datang bulan. Ini berguna? Ya, berguna. Bisa kurang? Tidak bisa. Ayo pergi. Wangsu, tolong jaga tokoku ya. Aku mencari anakku. Adik kecil, siapa namamu? Namaku Wangsu. Margamu Wang? Tapi kenapa ayahmu bermarga Chen? Marga ayahku adalah Wang. Apakah laki-laki yang bermarga Chen itu ayahmu? Wangsu, kau sedang apa? Kerjakan PR-mu. Yicu, tadi kami cuma bercanda. Hei, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan? Aku tidak suka ya, kalian bergosip macam-macam. Kalau kalian ulangi lagi akan kubakar kios ini. Coba saja, ayo. Ada apa ini? Ada apa ini? Jaga istrimu ya. Tenang. Dia itu perempuan jahat. Maafkan aku. Sudah. Jangan marah. Sudah. Maafkan aku. Jangan marah ya. Maafkan aku. Sudah. Apa-apaan kau ini? Jaga saja istrimu. Sudah. Icu. Ada saja. Bagaimana dia bisa menemukan istri seperti itu? Kerjakan PR-mu. Mereka mempermainkanmu. Mana berani mereka begitu? Lalu apa yang kau lakukan? Kita berjualan bersama, bertemu setiap hari. Aku beritahu ya. Kau harus bisa mengoreksi dirimu sendiri, ya. Tolong jaga toko sebentar. Mau kemana? Aku mau koreksi diriku sendiri.
Kerjakan PR-mu. Kakak. Maaf ya. Istriku tadi sangat emosi. Jangan masukkan dalam hati ya. Tidak apa-apa. Baiklah. Maafkan kami, Kakak. Maafkan kami ya. Ini ada hadiah dariku. Apa ini? Tidak apa-apa. Ambil saja, tidak apa-apa. Jangan. Sudah, tidak apa-apa. Kita sering bertemu kan? Ayo, ambillah. Tidak usah. Tidak apa-apa, Kita ambil ini kan saja. teman. Lagi Sudah, pula aku kan bawa kita sering saja. bertemu. Aku tidak mau apa-apa, terima ambil itu. saja. Sudah, bawa. Ini tidak seberapa. Ayo, bawa. Hanya saja sebagai ucapan terima kasih. Oh, kalau begitu aku terima ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. sama-sama. Mereka bilang Marga Kucen dan aku Uang kenapa bisa tinggal bersama? Lain kali kalau ada yang tanya begitu, kau jawab saja. Kau punya 2 ayah, gampang kan? Aku cuma punya 1 ayah. Banyak atau sedikit, beritahu aku apa yang terjadi. Semua keluarga mencarimu selama sebulan. Paman juga masuk ke rumah sakit. Habislah aku. Barang yang aku beli ditahan pihak bea cukai. Mereka kesini untuk menagih uang. Kenapa barangmu ditahan oleh pihak bea cukai? Barang ilegal ya? Habis sudah. Sekarang aku mau tanya, apa kau transaksi secara ilegal? Tadinya semua baik-baik saja. Ketika aku bekerja dengan bos, mereka bilang ada yang bantu dari atas. Hanya dengan menelpon semuanya beres. Lalu bagaimana sekarang? Pergi cari bosmu. Siapa yang tahu akan jadi begini? Semua lari lebih cepat dari kelinci. Tidak apa-apa, beritahu pihak atasan dengan jelas. Beritahu pihak pemerintah baik-baik. Bilang ini, bukan hanya dirimu yang bertanggung jawab. Suatu hari kalau mereka menangkapmu, kau harus bersedia untuk membayar semua biaya, termasuk pajak, dan juga menerima kalau ada denda. Tidak bisa, Kak. Hah? Aku berhutang banyak sekali. Untuk beberapa tahun ini, aku sudah membayar satu tangan dengan tangan lain. Aku kan sebagai perantara. Selain itu, ada beberapa transaksi yang belum aku selesaikan. Makanya orang-orang mengejarku. Dan kali ini mungkin aku bisa dituntut sebagai tersangka penipuan, Kak. Apakah Sioku dan ayahnya tahu soal ini? Aku hanya memberitahu hal yang baik-baik dengan keluarga. Jadi apa yang dikatakan oleh mertuamu itu ternyata benar sekali. Kau kelihatan bagus dari luar, tapi sebenarnya kau bukan apa-apa. Makanya aku takut dengan dia, Kak. Kau tahu kan, matanya sangat tajam. Sekali lihat dia bisa tahu siapa aku. Aku sudah beritahu kalian sebelumnya. Untuk melakukan bisnis sarung tangan, hidup tenang dengan Sioku. Lakukan semuanya dengan jujur, sesuai dengan karakter kalian. Kalau kalian kerjakan sampai sekarang, uang yang kalian dapatkan akan lebih dari cukup. Lihatlah teman-teman yang kau punya. Saat kau kaya, mereka semua datang padamu. Tapi saat kau terpuruk, mereka semuanya menjauh. Kalau sudah begitu, aku mau tanya padamu. Apa sekarang kau merasa nyaman dengan itu? Kalau tahu akan jadi begini, seharusnya aku tidak melakukannya. Terlambat kau bicara begitu. Sekarang kau mau apa? Kak, pinjamkan aku uang, Kak. Aku akan kabur keluar dulu. Sampai aku punya kesempatan untuk kembali. Aku ini pria jantan, Kak. Dengan
Dengarkan aku ya. Lebih baik aku berikan pada orang lain daripada aku harus memberikannya padamu. Aku juga mau tanya padamu, kau masih mau kabur? Mau kabur sampai kapan? Kau sudah kabur lama. Apa masalahmu selesai? Kalau kau kabur lagi, hutangmu juga tidak akan terbayar. Ya daripada masuk penjara, Kak. Memangnya kenapa? Mereka akan mengurungku 8 sampai 10 tahun. Kalau kau menyerahkan diri, mereka akan memberikan kelonggaran. Setelah masuk penjara, aku semua kesalahanmu. Yang harus kau bayar. Bicarakan semuanya dengan jelas. Bicarakan semuanya dengan baik-baik. Mereka pasti mendengarmu. Mereka tidak mungkin menghukummu dalam waktu lama. Aku ini adalah kakakmu. Hari ini kau menemuiku. Kau mau pergi atau tidak? Kau harus pergi. Karena kalau tidak, kau tidak akan keluar dari pintu ini. Tapi Choku masih mau menunggu aku tidak ya? Beberapa tahun yang lalu, malam itu, aku melihatnya keluar rumah berlari dengan buru-buru. Kemudian aku tanya padanya, mau kemana? Dia jawab, ingin mencari Takuang. Aku ingin bersamanya. Dia bilang tidak peduli dengan yang lain. Selama dia bisa bersama Takuang, semuanya akan baik-baik saja. Ternyata dia sangat bodoh. Dia pikir semuanya akan baik-baik saja denganmu. Dia sudah menyerahkan semua hatinya untukmu. Aku lebih mengenal dia daripada kau. Makanlah. Kenapa tidak mendengarkan aku dari awal? Kalau kau dengarkan aku, tidak akan seperti ini. Kenapa tidak dengarkan aku? Choku, maafkan aku. Aku akan bayar semua kalau aku sudah keluar. Takuang, kau tahu, hari-hari saat kita menjual sarung tangan, walaupun susah, tapi itu adalah hari paling bahagia untukku. Dengarkan apa yang dikatakan Kak Chiang. Bersikap baiklah. Aku akan menunggumu keluar. Saat kau keluar nanti berubahlah. Kak, aku pergi dulu. Takuang.
kau sudah kembali? Bagaimana dia? Akhirnya dia menyerahkan diri. Shoko dan aku menemaninya ke kantor polisi. Seberapa besar kesalahannya? Kasihan Shoko. Bagaimana hidupnya nanti? Aku juga ingin bicara denganmu. Bagaimana kalau kita menyuruhnya kerja di sini? Iya, boleh. Karena kita berdua sangat sibuk menjaga toko ini. Kita butuh bantuannya. Kita bisa mengundang Paman Jinsue sebagai penasehat. Dia kan berpengalaman dan bisa diandalkan. Toko kita ini kan masih kecil, dan aku rasa kita belum butuh minta nasihat dari siapapun. Ayolah, Yichu. Aku tahu kau mengunjunginya ke rumah sakit dan membawakan sup ayam buatanmu. Tapi kenapa sekarang kau bicara begitu? Siapa yang bilang aku mengantar sup ayam? Dia bilang padaku. Terus dia bilang apa? Dia bilang supnya enak dan dia menghabiskannya. Dia bilang supnya enak. Terima kasih. Chen Jianghe. Chen Jianghe! Chen Jianghe! Keluar kau! Jangan! Bukan urusanmu! Apa yang mau dilakukan? Pergi! Kau tidak Keluar kau! Sudahlah, Chen jangan Jianghe! seperti ini. Keluar kau! Jangan ikut campur! Tunggu. Bukan urusanmu! Apa? Sudah. Chen Jianghe! Hei, kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau mengantarkan anakku ke penjara? Sekarang kalian bisa hidup tenang kan? Kau sudah berhasil menghancurkan keluargaku. Aku beritahu, anakku punya kemampuan dan dapat menghasilkan banyak uang. Aku tahu kau merasa iri pada anakku, makanya kau antar anakku ke penjara. Kenapa kau lakukan itu? Sudah. Begini, Paman. Kau tahu seberapa berat kesalahan yang dibuat oleh Takwang? Masalah apa? Seberat apa? Seberat apa masalahnya? Ha? Lepaskan! Sudah. Aku beritahu ya, anakku lebih baik daripada kau. Dia datang padamu karena menganggap saudara, tapi kau malah jahat padanya. Tolong ya, kau jangan bicara sembarangan. Yang dilakukan anakmu itu. Siapa yang sembarangan? Kau bilang apa? Aku tidak percaya padamu. Minggir semuanya. Paman. Apa-apa dia? Dengarkan baik-baik. Kalian berdua harus bertanggung jawab atas kehidupanku. Aku akan makan di sini. Ayah, kenapa ayah kesini? Minggir! Ini Jangan ikut bukan campur. anakku. Aku tidak punya menantu sepertimu. Kau selalu ingin memasukkan suamimu ke dalam penjara. Sama dengan Chen Jianghe, kan? Jangan menyangkal, aku bisa baca pikiranmu. Ayah. Jangan pernah kau menghina suamiku lagi. Hah? Jangan kau menghina suamiku lagi. Kau dengar? Lepaskan aku. Dia berani memukulku. Ayah. Benar-benar hari yang suram. Seorang perempuan berani memukul aku. Ayah. Kau mau pergi kan? Tidak. Kenapa aku tidak mau pergi? Kenapa kau harus pergi? Karena kau sudah buat kesalahan, itu masalahnya. Aku sudah bicara panjang lebar denganmu. Kau harus pergi karena kau sudah buat kesalahan, itu masalahnya. Ngerti? Kau tahu, dia lebih tua darimu, jadi kau harus minta maaf padanya. Dan kau juga tahu kan, tidak mau. dia lebih senior darimu. Aku tidak peduli siapa dia. Kau menamparnya, apa yang akan dipikirkan orang-orang? Apa orang-orang mendengarkan ucapannya? Tapi dia, Apa pantas disebut sebagai senior? Atau jangan-jangan cuma kau yang suka dengan omongannya? Kau boleh saja marah, tapi jangan begini.
Baiklah, sini, duduklah. Ayo sini. Sayang, ayolah. Kau tahu kan sayang? Kau orangnya terkadang sadar, terkadang bingung, terkadang mengerti masalah, terkadang tidak mengerti Jangan sok masalah. tahu. Ya, aku tahu. Kau adalah orang yang bisa menahan penghinaan. Kau bahkan masak sup ayam untuk Paman Jinsue. Kemudian kau menyuapinya dan dia memakannya sampai habis. Aku terharu dengan itu. Aku tidak menyangka kau melakukan itu. Sudah. Kau terus memujiku. Tentu saja aku terharu. Aku tahu kalau dia tidak makan supnya. Dia tidak... Siapa yang tidak makan supnya? Pamanmu lah. Kalau begitu, beritahu aku bagaimana ceritanya. Ceritakan dengan jelas Apanya? soal ini. Waktu itu bukannya kau bilang padaku, kau buat sup ayam, kemudian kau Kau pergi terus ke rumah sakit. teriak-teriak. Baiklah, aku akan beritahumu. Memang benar aku mengantar sup ayam untuknya. Tapi aku juga mengatakan sesuatu padanya. Lalu dia melempar sup itu. Kau, Iya, kenapa kau mengatakannya? Dia kan sedang sakit. dia duluan yang mengatai aku. Kenapa kau tega? Dan dia, kenapa sekarang kau malah membelanya? Membela bagaimana? Kau juga tidak bilang padaku. Aku harus bilang kalau dia apa? membicarakan aku, iya kan? Dia tidak membicarakanmu. Masa aku mendengarnya kan? Tidak. Karena dia bilang, aku cuma menghancurkan hidupmu. Benar begitu kan? Orang lain membicarakan keburukan tentang aku, tapi kau pura-pura tidak mendengarnya. Aku selalu salah, aku selalu jahat, begitu kan? Orang lain selalu benar. Dan kau selalu merasa kau itu seperti dewa. Aku tidak akan setuju kalau kau panggil dia sebagai penasihat kita. Ibu, Masuk kamar, ikut campur saja. Termos ini aku yang beli. Kalau kau ingin menendangnya, tendang yang kau beli. Paman. Ini waktunya lutut ibu diobati. Jangan sentuh ini punyaku. Baik, aku tidak akan begitu lagi. Jangan sentuh aku. Aku ini tidak berguna. Sudah sana, menjauh dariku. Ayo lakukan. Ayo. Hei, kalian mau apa? Hei, hentikan! Hentikan! Awas kalian ya. Hentikan! Obati atau tidak? Ya, baiklah. Diobati. Awas kau ya. Dan kau cenciang, jangan berani menggunakan anak kecil ya. Anak ini tidak tahu apa-apa. Dengar ya. Pertama, aku tidak akan minta maaf. Dan kedua, aku tidak akan menganggap dia. Baiklah, aku ambil air dulu ya. Pertama, Paman Cintu senior. Kau pukul dia. Aku juga tidak suka omongannya. Dan yang kedua adalah Paman Jinsue sudah tua. Ya kan? Jadi, terkadang dia itu seperti anak kecil. Jangan diambil hati omongannya. Sudahlah, itu kan alasan saja. Apanya yang tua? Dia itu tidak pernah bersikap baik padaku. Benar. Sewaktu muda sudah ada prasangka padamu. Sudah tua juga masih berprasangka padamu. Terus kenapa? Kau ingin sekali bersamaku? Lalu apa itu prasangka? Kalau kau seperti ini terus, maka selamanya bisnismu tidak akan pernah berkembang. Sudah. Prasangka itu artinya kesalahpahaman. Dia hanya salah paham denganmu, jadi kau jangan takut dengannya. Siapa yang takut? Kalau begitu tidak masalah kan? Dia sudah banyak berbuat salah.
Apalagi masalah hubungan kita. Tapi sudah berlalu cukup lama kan? Dan kita masih tetap bersama sampai sekarang. Buat apa dipermasalahkan? Kalau sekarang dia berprasangka buruk padamu, lalu bagaimana denganmu? Aku tidak berpikiran buruk Jadi padanya. apa ini? Dan apa yang kau tahu tentang dirinya? Kalau kau kenal dia, kau pasti akan tahu bahwa dia orang tua yang sangat baik. Dan sebaliknya, kalau dia tahu kau, dia tidak akan membencimu. Jadi, orang harus saling mengerti. Seperti kata pepatah, ada orang tua di rumah adalah kebahagiaan. Dan dia adalah permata dari kampung Chen. Aku tahu dia membuka peternakan ayam dan juga membuat bola bulu. Kelihatannya tidak seperti bisnis besar, tapi dia tidak pernah berhenti, selalu belajar. Makanya dia memberitahu Xiu Yingqie, begini dia bilang, sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Dan kata-kata itu selalu aku ingat. Itu inspirasi kan? Dan aku mengundangnya menjadi penasehat karena dia sangat berpengalaman kan. Sementara kalau kau bisa membuka hatimu, aku yakin sekali dia pasti akan menerimanya. Maka dia akan menjadi tempat tongkat penopang keluarga kita. Kalau butuh apa-apa panggil aku. Kak Cintu, apakah tokomu ini memang ingin tutup? Iya benar, sayang sekali. Sini Kak, biar aku bantu. Tidak perlu, tidak perlu. Tukan, tolong kau berikan gunting itu pada Lowly, ya? Baik. Iya, baik. Terima kasih. Ayo. Baiklah, aku pergi. iya, Hati-hati ya. Hati-hati Kak. Iya, mari. Iya, Hati-hati ya Kak ya. Hati-hati, Kak. Kasihan ya Kak Cintu ya. Iya. Oh ya, dia benar-benar pergi. Tidak ada yang membujuknya kan? Untung ada kakakku yang menahannya. Kalau tidak wajah mertuaku akan dipukuli sampai babak belur. Sudah ayah, jangan tanya-tanya lagi. Wanita ini memang tega. Tapi mertuamu yang memancing dia. Ya, dia yang memancingnya. Kalau sudah begitu kan lega. Kak, Sudah siap belum? Aku datang untuk menyebutmu, Paman. Kak. Hah? Kak Yicu. Yicu khawatir denganmu. Jadi, dia datang melihatmu. Kita akan pulang sama-sama. Dan selain itu juga, dia mau minta maaf padamu, Paman. Tidak perlu khawatir. Yang harus minta maaf ya minta maaf lah. Benar kan? Paman Chinsui, seharusnya aku tidak mengkritikmu dan bersikap kasar. Aku tidak pantas bicara begitu padamu. Aku tahu ini salahku, dan Paman itu orang yang sangat baik. Aku akan suruh Xiaoko mengumpulkan uang dan membayarmu. Kau ini bicara apa? Aku beritahu ya. Aku tidak akan menerima uangmu sepeser pun. Gratis? Oh, tidak mungkin. Paman ini bicara apa? Kau menyuruhku mencari banyak uang. Saat itu kita membicarakan hal itu. Jadi aku langsung memikirkan retail menjadi grosir, Paman. Aku informasikan ya. Sejak kami buka banyak toko, kami jadi sangat sibuk. Jadi aku ingin adik perempuanku membantuku di sana. Apa aku bisa melakukannya? Nanti aku bantu. Biar dia yang memutuskan. Aku tidak mau ikut campur. Ya, baiklah kalau begitu. Anggap saja kau setuju. Ngomong-ngomong, Yicu menyarankan untuk mengundang Paman sebagai penasehat. Begitu kan? Aku masih ingin memelihara ayam dengan tenang. Membuat bola bulu ayam, pikiran akan lebih tenang. Pertimbangkan lagi, Paman. Bagaimana? Tolong Paman pertimbangkan lagi ya. Sudahlah. Tidak perlu. Nanti kalau rugi, aku akan kena pukul.
Paman, tolong pertimbangkan lagi ya. Ayah sedang memikirkan apa? Ayah, ayah tidak apa-apa kan? Grosir. Chen Qianghe sudah menemukan jalan mencari uang. Ayah sedang bicarakan kakakku. Kau ikut saja dengannya. Sini, berikan padaku. Biar aku yang angkat. Sini. Ayo silakan, lihat-lihat dulu. Kalau aku sambungkan dengan air, akan ada 3 jenis murah. cara keluar air. Semuanya berbeda. Tapi yang paling penting adalah... Biar aku saja. Maaf, Tidak apa-apa. Ada truk. Mobil. Kita punya mobil. Minggir. Semuanya ada 14 kardus. Oh ya, tolong kau total ya berapa jumlahnya. Iya, Taruh di sudah sana. kuhitung. Nanti tolong kau hitung lagi ya, jangan sampai salah. 12 kardus benar kan? Iya, tambah 2 lagi. Berapa semuanya? Maaf ya, kau kesini dulu. Ini Ibu mobil mau pamanku. Pamanku. Ini mobil Ini suamiku. punya pamanku. Ini mobil Punya suamiku. pamanku. Tidak bisa. Ini mobil suamiku. punya pamanku. Oh, ini anak kecil, nakal sekali. Ibu mau masuk. Mobil pamanku. Sini. Sana. Wow. Sini. Iya. Lihat ke depan. Wangsu. Ya ampun kau ini. Jangan diinjak-injak, nanti rusak. Sudah, taruh sepatunya. Ayo tidur. Wangsu, lepas sepatunya. Wangsu. Ibu, masih ada barang di sana. Sudah, kau diam di situ saja. Sudah pulang. Hah? Bagaimana pengiriman barangnya? Semuanya lancar kan? Mereka bilang harus menunggu. Menyuruhku untuk menunggu kabar. Kalau tidak mengirim barang, kita melanggar perjanjian. Ayo cepat kita pindahkan barang-barang ini. Berhentilah bicarakan ini. Aku tidak ada ide. Kepala stasiun sangat aneh, penuh teka-teki. Tidak tahu salah di mana. Kalau ini zaman dulu, aku sudah menampar wajahnya. Bagaimana kalau aku kasih dia angpau saja? Hari ini bukan hari besar, dia bukan anakku. Kenapa memberinya angpau? Anggap saja dia anakmu. Kenapa harus begitu? Memangnya dia pemilik stasiun?
Aku menuduhnya menyalahgunakan kekuasaannya. Berhentilah buat masalah! Bukan. Maksudku bukan kau. Sudah, sini. Jangan dibereskan. Biar nanti saja aku yang bereskan. Sini. Wangshu, ayo sini. Ayo, sini. Tidak apa-apa. Nah, begitu. Kami tahu kau ingin Tidak apa-apa membantu ya? Sudah ya? kami. Tapi kan PR-mu belum selesai. Sana, kerjakan dulu ya. Awas. Tadi aku minta maaf pada anak itu. Dia kelihatan ketakutan. Sebenarnya akulah yang merasa sangat panik. Kenapa pengiriman barang ditunda? Aku selalu teriak pada orang lain ketika aku merasa panik. Itu kebiasaan buruk yang harus diubah. Ayolah, katakan sesuatu. Aku merasa tidak enak kalau kau diam saja. Tidak perlu minta maaf. Kau tidak salah. Tapi perasaanku tidak enak. Tidak enak kenapa? Kau boleh berteriak pada aku. Tapi kalau kau berteriak pada anakku, hatiku terasa sakit. Iya, baiklah. Aku tidak akan berteriak lagi padanya, aku janji. Ada saatnya kau harus marah. Apa? Kalau tidak, selamanya dia tidak akan menganggapmu ayah. Tidak akan menganggapmu keluarga kami. Tasya juga suka berteriak padanya. Kau mengerti? Mengerti. Ya ampun, selimutnya. Iya. Dasar anak nakal. Dia tidak mau menyerah. Ayo nak, tidur ya. Lepaskan tangan ibu. Tidurlah, sudah malam. Permisi, Pak. Apa ada yang kurang dengan produser barang? Benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Bukankah hanya tumpukan sekop dan kabel saja? Hardware berbeda dengan buah. Kalau ditaruh lama juga tidak akan busuk. Ini bukan masalah busuk atau tidak. Pembeli sudah memesan hardware ini dan mereka ingin barang ini sudah mulai bekerja, Pak. Dan aku sudah janji untuk mengirimkannya. Cheng Chiang He, Anda bisa menepati janji dan mencari uang yang banyak. Tapi... Dan tidak ada hubungannya denganku. Kita sibuk ketika kita haus tidak ada membawakan teh. Maafkan aku, Pak. Aku kurang peka. Tunggu sebentar.
Chen Jianghe! Sini! Kelihatannya ganti mobil baru. Mobil bos siapa ini? Ayolah. Hah? Beritahu aku. Kenapa kau beli teh bagus untuk diminum sendiri? Kak. Ini bukan untukku, tapi untuk seseorang, Kak. Baik, coba kulihat. Ini. Kalau aku tidak salah, kau ingin menyogok melalui teh ini ya? Hei, jangan beritahu aku, biar aku tebak. Stasiun pengiriman barang. Bagaimana kau bisa tahu? Kau ini masih amatir. Kau pikir teh ini cukup untuk diberikan sebagai hadiah? Oh, Hah? ini adalah teh terbaik di toko, Kak. Ini yang paling mahal. Tidak dapat dimengerti. Hah? Aku beritahu ya, zaman sekarang yang penting kalengnya. Di dalamnya belum tentu penting. Baiklah, aku tidak akan memberikan hadiah ini. Aku bisa malu. Aduh, untung ada kau. Oh ya, Kak. Ini untukmu. Ambillah. Untukku? Iya. Oke, terima kasih. Sebagai kakak aku tidak mau gratis. Di kantorku ada teh bagus. Aku akan membungkus ulang. Apa maksudmu? Ah, sudahlah, tidak usah dipikirkan. Ayo naik. Naik. Oh ya, teman Chen. Kepala Biro Chiu bilang dia sedang sibuk rapat sekarang. Dia menyuruhku untuk mengantarmu. Oh, terima kasih, terima kasih. Kepala Biro Chiu bilang, jangan dibuka. Berikan langsung pada kepala stasiun. Ayo, cepat naik. Ayo. Terima kasih ya. Bungkusannya tidak sesuai standar. Bawa pulang dan bungkus Kepala ulang. stasiun, aku sudah bungkus 3 kali. Tolong jangan menyusahkanku. Sudah pergi, bungkus ulang. Bungkus ulang sana. Ayo pergi. Ingat ya, bungkus dengan benar. Permisi, Pak. Hah? Ini bagus. Anda adalah laki-laki pintar. Iya. Wah, teh longjing. Teh yang bagus. Chen Jianghe, ya, apa maksudmu ini? Kau mencoba membohongiku? Tidak begitu. Sudah keluar. Hah? Keluar. Keluar sana. Kak. Hah? Kepala bagian Chow? Kenapa kau kesini? Ini adalah Kepala Biro Chiu yang baru. Dia dilantik dari kantor reformasi kita. Dan ini adalah hadiah dari Kepala Biro Chiu. Anda benar-benar jujur. Anda tidak menerima hadiah dari Chen Jianghe. Pemilik sepatu ini adalah orang yang sudah berjalan berkilo-kilometer dan bergantung dengan pekerjaan. Menukarkan bulu ayam dengan gula selama belasan tahun. Tahun lalu, saat aku mengunjungi kampung itu, aku memohon orang tua itu untuk memberikan sepatu ini kepadaku. Lalu dia bertanya kenapa. Aku bilang, aku akan menaruh sepatu ini di Museum Yiwu. Karena melambangkan perjuangan dan kenangan pahit pedagang Yiwu. Kau bilang, kau pantas menerimanya. Beraninya kau mengambil uang hasil jerih payahnya. Kau iri ya? Iri atas kemampuannya mencari uang. Yang kau lakukan hanya duduk di sini dan melihat mereka mencari uang yang tidak bisa kau dapatkan. Tunggu diproses. Tunggu, aku belum selesai. Selain itu, informasikan setiap kantor untuk mengirimkan anggota lain ke stasiun. Kita harus memberikan kenyamanan untuk semua penjual. Iya. Aku Xu Yingqi dari kantor reformasi.
Pemerintah kita membantu masyarakat untuk mencari uang, bukan mencari masalah. Aku minta maaf pada semuanya. Atas apa yang terjadi. Maafkan aku. Ada apa? Permisi. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Aku hanya sangat sibuk beberapa hari ini, jadi aku tidak makan teratur. Lambungku jadi bermasalah, tapi sebentar lagi juga baikan. Mau ke rumah sakit? Tidak usah. Sebenarnya sudah banyak sekali orang-orang komplek. Aku datang ke sini untuk mengadakan rapat terbuka. Begitu sekali bertemu dengan Chen Chianghe sedang berjualan teh. Oh ya, kembalikan pada pemiliknya. Aku tidak ada orang lagi untuk diberikan. Ambil saja. Sama saja kau mencelakaiku. Kau tahu, aku baru saja dipromosikan. Ini aku kembalikan. Kau bilang akan memberikan ini pada museum. Kenapa tidak bilang kau dipromosikan? Ini masalah kecil. Oh ya, aku perlu bantuanmu. Hah? Aku bingung, aku akan membuat tim untuk belajar. Pasar komoditi luar negeri, kita ingin belajar dari mereka. Ya. Anakku akan sendirian di rumah. Bolehkah minta bantuan untuk menjaga anakku? Dengan senang hati. Kita berdua menyukainya kan? Bagus kalau begitu. Baiklah, aku pergi dulu. Kau benar tidak apa-apa? Tidak apa-apa, pergi Baiklah. saja. Di musim yang sangat indih ini. Chanlan, kalau kau salah mengucapkannya, artinya akan beda. Tidak usah mengajariku. Yen, sudah. Ini bukan tugasmu, aku saja. Aku suka bantu ayah mencuci piring. Kadang-kadang dia pulang malam dan aku masak untuknya. Oh ya? Hei, murid yang ada di sana. Dengar ya, awas kalau begitu lagi. Sudah, tinggalkan saja. Kerjakan PR-mu. Aku sudah mengerjakan semuanya. Sudah selesai? Benar. Wangsu, kenapa kau lama sekali mengerjakan PR-mu? Kenapa kau tanya itu? Memangnya ada bedanya? Tentu saja beda. Dia kan anggota komite belajar. Kau salah tulis ini. Belum aku tulis. Kau lihat kan? Kalau aku perhatikan, anak itu pintar sekali. Kalau dia tinggal di sini, nilai Wangsu pasti akan bagus. Semoga saja dia mau ya tinggal di sini. Cepat tulis. Tinggal di sini lebih lama? Ya. Menjadi menantumu begitu? Iya. Aku suka sekali anak itu. Tapi entahlah, apa dia menyukai Wangsu atau tidak. Susah. Perbedaannya sangat besar. Apa maksudnya bicara begitu? Kisi. Ini? Senang bekerja sama. Ya, terima kasih, tidak apa-apa. Ada satu kotak yang kurang satu barang. Hanya satu barang dari sekian banyak kotak kau laporkan. Pelit sekali. Tunggu. Kotak yang mana yang kurang? Bukannya pas ya 100? Oh, kotak ini isinya 99, yang lain isinya 100. Yang ini? Iya. Bos, tidak apa-apa. Sangat normal kalau dari sekian banyak dus hanya kurang satu, tidak apa-apa. Tapi tidak bisa begitu. Atau begini saja, akan kuhitung lagi ya harganya. Tidak perlu begitu, sudah lupakan saja. Tidak bisa begitu, Pak. Ini kan bisnis, tidak enak. Sebentar ya, iya. Akan kubuat boneka yang baru. Kenapa bisa kurang satu ya? Aneh sekali. Iya, untung saja cuma kurang satu. Bukannya setiap dus kurang, itu yang aku takutkan. Pabrik bisa lupa menaruh satu box. Tapi kan bagian pengawasannya ketat sekali. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Iya, hari ini caramu menangani masalah sangat baik. Tapi sudahlah, kenapa kau serius sekali? Ada apa denganmu? Tapi masalahnya aku jadi rugi kan? Aku harus tahu apa penyebabnya. Aku tidak suka dibohongi.
Kenapa bisa kurang 1 ya? Waktunya makan. Hei, sini, lap tangannya, ayo. Sini. Sini. Ayo sini. Ya. Oh iya, terima kasih ya. Kenapa kau diam saja? Ayo bantu ibu. Aku yang Sini, taruh sumpitnya. biar aku saja. Ini. Yen, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih ya. Sama-sama. Sini aku bantu. Berikan padaku. Biar aku saja. Ayo kita makan. Aku saja. Ayo makan. Anak yang baik. Apa dia itu? Anak yang baik. Anak yang manis. Apa maksudmu? Menanyakan apakah dia... Tidak. Maksudku jepit rambutnya itu, kenapa dia menggunakannya ya? Aduh, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau pikirkan? Maksudku begini, anak yang baik mana mungkin mencuri. Aku tidak bilang dia mencurinya. Tapi baru saja kau bilang begitu kan? Aku kan bilang mungkin. Jadi maksudmu dengan mengatakan apakah dia? Bukan begitu. Jepitan itu kan cuma kita yang jual. Toko yang lain tidak menjualnya. Jadi yang di kepalanya itu... Aku tahu. Kau salah tulis. Harusnya di bawahnya huruf li. Ayo sini. Au, Ibu. Sini. Ya ini, kerjakan PR-mu ya. Ibu pelan-pelan, sakit. Ibu sakit. Aduh. Berdiri yang benar. Ibu tanya ya. Kenapa ada jepit rambut di kepala Yen? Tidak mau jawab? Ayo jawab. Ibu hitung sampai 3 ya. Kalau tidak, benda ini yang bicara. 1, 2. Iya, aku jawab. Aku cuma sekedar balas budi. Apa maksudmu balas budi? Ibu tidak mengerti. Shoyan sudah membantuku belajar. Dan sebagai rasa terima kasihku, aku memberikan sebuah jepitan rambut kepadanya. Apa itu salah? Itu yang kau bilang balas budi? Dengan mencuri barang milik orang lain? Kau ini keterlaluan sekali ya. Dasar anak nakal. Awas kau ya. Ternyata ibu suka bercanda. Keluar. Menurutmu mungkin tidak kalau mereka berdua itu... Mereka berdua siapa? Siapa lagi? Mungkin kenapa? Kau itu. Bagaimana? Iya atau tidak? Hah? Nanti barang-barang ini kau susun ya, masing-masing dengan kelasnya. Pokoknya yang ini kau taruh di sini saja, karena ini yang mahal. Ini yang kelas menengah, dan ini yang paling murah. Taruh di rak. Tunggu sebentar. Kalau kau sedang bekerja, kau juga harus pakai perhiasan ini supaya cantik. Dengan begitu pembeli akan tertarik. Anggap kau model, iya. Ini panjang sekali. Iya, putar 2 kali. Dan sepertinya... Bagus kan? Itu dia orangnya. Oh dia? Ya, itu dia. Sioko. Kau lihat kan? Kau cari Itu dia. Dia yang menjual kepadaku 99 perhiasan. Tunggu. Iya. Jangan khawatir. Yang lain juga kurang. Kalau kurang bisa kita bicarakan lagi. Kau jangan khawatir. Bukan tidak kurang. Ini temanku. Tuan Sang, beli barang dia pasti tidak salah. Baiklah. Kalau begitu, ya sini, aku mau 1 partai. Sini. Boleh kan? Aku juga mau 1 partai. Iya, silakan masuklah. Ayo lihat dulu, jangan malu-malu. Ayo silakan. Terima Ayo, kasih. Syoko, cepat kemari. Sebentar ya, akan kau ambilkan barangnya. Iya.
Ayo. Kau curang. Kau ketahuan curang. Ayo. Kau harus keluar sekarang juga. Kau harus keluar. Kau curang. Itu punya aku. Punya aku, lepaskan. Kita sudah sepakat kan? Hadiahku mau dibuang ke air. Pokoknya dia punya aku. Punya aku. Lepaskan. Baiklah, punyamu. Turunkan aku. Aku buang punyaku. Tolong aku mau dilempar. Ya sudah, kalau itu maunya terserah. Bicara apa kau itu? Awas ya. Ayo, kena kau ya. Pada ibu sih. Sini, cium dulu. Yanin, sini. Bibi cium dulu ya. Sudah sana, masuklah. Kau tahu tidak, orang-orang itu membeli barang kita berapa banyak? Berapa? Kita ke sana saja. Gak usah di sini. Mereka memborong semua barang kita. Jadi, Xiuyan pembawa keberuntungan. Kalian bicara apa? Kenapa bisik-bisik bicaranya? Wangsu melarangku bicara. Ayo, bilang. Kalian bicara tentang apa? Berita baik. Karena dia hari ini. Nanti dulu. Juara pertama? Iya. Itu berita baik. Kok tidak cerita pada ibu? Sini. Sekarang ceritakan pada ibu. Memangnya kau mengarang tentang apa? Hah? Ayo katakan pada ibu, apa? Tulis karangan harus punya perasaan nyata. Nilainya 100. Di sini masih ada komentar dari Bu Guru. Yang benar. Ayo. Kalau begitu, tunggu dulu. Kau di sini saja. Kau jangan malu. Ayo bacakan. Sini. Aku mau dengar. Orang yang paling sulit kulupakan. Bagus. Ayahku adalah seorang penjaga rel kereta api. Setiap malam bawa senter dan membawa peralatan pergi patroli. Ibu berkata, orang yang mengendarai kereta api setiap melihat cahaya senter ayah, kereta api tidak akan keluar jalur. Ibu dan aku pulang malam setelah jualan dan melihat cahaya senter ayah, dalam hati akan terasa tenang. Tidak akan merasa takut. Aku pikir aku sudah besar. Aku ingin jadi seperti ayah, memberi ketenangan dan keamanan pada ibu. Kau sudah berjanji padaku untuk tidak mengatakannya. Aku suka karanganmu. Aku sangat terharu. Kau kangen ayahmu kan? Iya. Mau ceritakan padaku? Seperti apa ayahmu itu? Dia suka mengajakmu bermain. Dan dia suka membuatkan masakan apa? Ayolah, ceritakan padaku. Ibumu melarangmu cerita ya? Iya. Kau tahu kan? Rahasia kita sudah lebih dari satu. Kalau kau ceritakan padaku, aku tidak akan cerita pada ibumu. Aku janji padamu. Untuk apa Paman ingin tahu? Aku ingin belajar dari ayahmu. Aku ingin melakukan seperti yang ayahmu lakukan. Jadi saat kau rindu ayahmu, kau akan merasa tidak terlalu sedih. Bibi. Kenapa? Tidak bisa tidur? Maafkan aku ya. Aku juga tidak tahu Wangsu menulis karangan itu. Hari ini guru sangat memujinya.
Aku pikir yang dia tulis itu... Tidak apa-apa, Yenin. Kau tidak salah. Apa Paman tidak akan senang? Kalian berdua akan bertengkar ya? Kau itu masih kecil. Jangan berpikir terlalu banyak. Ayo tidur, sudah malam. Jangan suka berpikir yang macam-macam. Ayahku juga bilang aku berpikir terlalu banyak. Yenin. Yenin kangen ibu tidak? Tidak. Kenapa? Karena ibu tidak baik pada ayah. Dia juga tidak merindukan aku. Terkadang ibuku bertengkar dengan ayahku. Malam hari aku sering terbangun karena suara ibu membanting barang. Sedangkan ayah hanya duduk sambil pegang tangan di kepala. Aku jongkok di depan pintu, menghapus air mata sambil gemetaran. Waktu itu umurmu berapa? Sudah 5 tahun. Oh, anak cantik, sudah jangan menangis ya. Jangan berpikir macam-macam. Ayo tidur, sudah malam. Sudah, tutup matamu. Jangan nakal ya. Iya. Bantu Bibi awasi dia ya. Iya. Sampai nanti, Bibi. Sampai nanti, Sampai dah. nanti, Paman. Sampai nanti, Bu. Iya dah. Ayo jalan. Oh ya. Kemarin sampai tengah malam kalian masih ngobrol ya? Ngobrol tentang apa? Jangan harap bisa mengetahui rahasia kami ya. Alah. Kenapa tidak naik? Apa yang kau lihat? Bagus sekali. Kak Yecu, kakak. Ya? Akhirnya pulang juga. Ada apa? Lihat. Heater air panas ini. Ada yang mau kembalikan. Kenapa dikembalikan? Katanya ada masalah. Masalah apa? Katanya pertama kali pakai masih bagus. Tapi lama-kelamaan katanya ada bau gas. Dan juga bocor. Bocor? Iya. Air bocor tidak masalah, gas bocor tidak masalah. Setiap mesin yang kita jual, semuanya kan kita coba dulu, ya kan? Iya. Sudah dicoba bagus barangnya. Oh ya, terus orangnya mau datang ke sini lagi tidak? Iya, dia bilang besok akan datang lagi. Terus bagaimana, Kak? Apanya bagaimana? Kembalikan saja uangnya dan minta maaf pada orang itu. Selesai masalah. Oh ya, aku Baik. beritahu ya. Lain kali kalau ketemu begini lagi, kau selesaikan sesuai ketentuan. Selalu kita yang salah. Ingat kan? Baiklah. Ya sudah, kerja lagi. Dan kau ke sini. Iya, iya. Kalau seperti ini, aku harus segera ke tempat Tuan Sia. Aku harus kasih tahu dia. Gas bocor bukan masalah kecil. Ini masalah nyawa, iya kan?
Kita tidak bisa mengecek satu persatu. Ini sama saja menyelesaikan masalah orang lain. Aku ingin semuanya dikembalikan. Ya sudah, Aku pergi ya. Tunggu. Hah? Ini barangnya mau ditinggal. Jangan lupa, kau bawa kembali ya barangnya. Kakakmu kalau panik pasti begitu, ceroboh. Xiaoyan dan Wangsu makanannya sama. Makanan mereka berdua sama. Iya benar. Iya benar, makanannya sama. Benar. Kau takut apa? Cepat bicara. Kalau kau semakin takut, mereka akan semakin menjadi-jadi. Ayahku sedang dinas, dan aku tinggal di rumah Wangsu untuk beberapa hari. Oh ya? Kalian sudah tinggal di rumah yang sama? Iya, ini masakan dari Bibi, enak sekali. Wangsu, aku boleh tinggal di rumahmu tidak? Wangsu, boleh aku tinggal di rumahmu juga? Nanti aku bilang pada ibuku dulu ya. Ya, baiklah. Oh iya. Aku juga ikut ya. mau tinggal di rumahmu. Boleh ya. Kak Yicu, coba lihat. Kita harus bagaimana? Ada yang mengembalikan barang lagi, Kak. Orangnya mana? Sudah pergi. Tadi sudah aku periksa. Dan akhirnya aku menggantikan yang baru untuknya. Syoko, kenapa setiap orang yang kembalikan barangnya langsung kau ganti? Tapi bukannya kakak bilang harus membuat pelanggan puas? Lagi pula kakakku bukannya sedang memperbaiki di pabrik. Ya sudah, apa kau punya nomor teleponnya? Harusnya kau tanya, kapan dia beli barang ini di sini? Kalau setiap orang menukar barang langsung kau kasih, bisa bangkrut kita. Bagaimana? Kak? Direktur pabrik bilang apa? Hah? Bisa diperbaiki tidak? Perbaiki apa? Tuan Xia sudah lihat. Ternyata ini bukan produk mereka. Terus mesin-mesin ini? Ternyata semuanya palsu. Mesin-mesin ini semuanya palsu. Sudah lihat kan? Iya. Ternyata luarnya saja yang sama. Kurang ajar sekali mereka. Kau juga jangan cemas. Tuan Xia sekarang sebenarnya juga pintar. Setelah berpikir, akhirnya dia punya satu solusi. Intinya, mulai sekarang dia akan cetak ini. Dia bilang, sertifikat jaminan. Satu mesin hanya ada satu sertifikat. Dan ini juga sebagai label keamanan. Boleh juga kan? Ini, labelnya seperti ini. Lihatlah. Tunggu. Lalu bagaimana dengan barang-barang ini? Ini kan tidak ada sertifikatnya. Bagaimana bisa dijual lagi? Label keamanan saja tidak ada. Terus harus bagaimana, Kak? Jiang He. Ya? Hei, Jiang He. Hah? Kalau tidak salah aku dengar, heater air panas ini gasnya bocor. Tidak mungkin begitu. Yang kami jual ini asli. Bagaimana bisa gasnya bocor? Iya, 2 hari ini aku ragu-ragu. Aku dan bibimu 2 hari ini tidak berani mandi. Oh ya ampun, sudah mandi saja. Kenapa takut? Barang-barang yang kami jual ini bagus semua, kualitasnya aku jamin. Tenang saja. Bukan, masalahnya kalian berdua yang berkata begitu. Tapi kualitasnya siapa yang jamin? Dengarkan aku baik-baik ya. Kami berdua kalau bicara tidak pernah bohong. Kami tidak pernah menjual barang palsu. Kalau kau mendapatkan barang palsu, kami akan mengganti semuanya. Baiklah, Jiang He, aku percaya. Aku pergi ya. Kalau begini kan aku bisa tenang. Permisi ya. Tenang saja. Jiang He, bagaimana garansinya? Kan tidak ada. Kamu ini. Aku baru saja dikomplain. Hah? Tidak apa-apa. Bibi, aku boleh tahu Bibi menulis apa? Baca sendiri. Sertifikat jaminan kualitas hardware Yinchu. Ibu, sekarang kalau jualan dikasih itu. Karena sekarang banyak barang palsu. Jadi kalau mereka mau tukar barang, harus ada buktinya. Tapi Bi, sertifikat jaminan kualitas ini orang lain juga bisa menjiplaknya. Siapa yang mau menjiplaknya? Tulisan Bibi kan jelek sekali. Kalau PR kalian sudah selesai, nanti bantu ya. Kalian masukkan sertifikat ini ke dalam kardus setiap mesin air panas itu. Iya. Ini banyak sekali. Kalau seperti ini aku bisa begadang. Baru begitu saja sudah protes. Sudah. Kerjakan dulu PR-nya. Takwa. Cioku. Kakak. Takwa.
Untung saja aku mendengarkan kalian. Harusnya aku divonis 10 tahun. Tapi karena aku menyerahkan diri, hukumanku dikurangi jadi 5 tahun. Jika butuh sesuatu beritahu aku akan mengirimkannya. Ya. Gadis lugu. Di penjara mana boleh mau kirim apa-apa. Aku takut kau menderita. Choco. Aku Cheng Takwang bukan orang baik. Jujur saja, beberapa tahun ini aku di luar juga pernah melakukan kesalahan. Aku bahkan membandingkan kamu dengan perempuan lain. Aku juga pernah berpikir untuk bercerai denganmu. Takwang, kau jangan bicara lagi. Aku tahu semuanya. Kau tahu? Pasti kau pikir aku ini bodoh. Berkali-kali kau tidak pulang tiap malam. Kau bohong dan bilang berbisnis. Aku mencari ke tempat itu. Kemudian, aku menangis sendiri di situ. Menangis sampai pagi. Lalu aku pulang ke rumah. Dan berpura-pura. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Choco, aku bukan orang baik. Aku bukan orang baik. Aku bukan orang baik. Takwang. Takwang. Kakak. Ya. Aku salah. Waktu kau marahi aku di Shanghai, kenapa aku tidak mau mendengarkanmu? Sekarang masih belum terlambat. Belum terlambat. Choco, waktunya sudah habis. Tunggu aku, ya. Tunggu aku kembali. Aku akan menyayangimu. Jaga baik-baik ayah. Bantu aku berbakti padanya. Cepat masuk. Kakak.